Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul barakah wa syahrul rahmah wa syahrul magfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, tak pilih kasih. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang, tak pandang sayang. Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, yang senantiasa memberikan ampunan kepada siapa saja yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Irsaduna TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 7 hari dalam 1 minggu, hari Jumat dapat julukan Sayyidul Ayyam, artinya tuannya hari-hari atau pemimpinnya hari-hari. Kenapa hari Jumat mendapat julukan sebagai Sayyidul Ayyam ataupun pemimpin hari-hari? Karena hari Jumat ini memiliki banyak keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah pada hari Jumat ini nilai kebaikan atau pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa diijabah. Kemudian di hari Jumat ini juga Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dan juga hari Jumat ini adalah terjadinya hari kiamat dan lain sebagainya di antara keistimewaan hari Jumat tersebut. Dari 12 bulan dalam tahun Hijriah, bulan Ramadan mendapat julukan Sayyidus Suhur, artinya tuannya bulan-bulan atau pemimpinnya bulan-bulan. Kenapa bulan Ramadan mendapatkan julukan Sayyidus Suhur atau pemimpinnya bulan-bulan? Karena seperti halnya tadi hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, ada keistimewaan di hari Jumat tersebut. Juga bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang mana keistimewaan tersebut tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Ada banyak keistimewaan di bulan Ramadan, baik yang tertulis dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keistimewaan bulan Ramadan yang terdapat di dalam Al-Quran adalah yang pertama, di bulan Ramadan ini adanya kewajiban berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kenapa puasa ini disebut sebagai sebuah keutamaan atau satu keistimewaan dari bulan Ramadan tersebut? Karena dari puasa ini orang-orang yang melaksanakannya akan mendapatkan sesuatu yang istimewa, yang spesial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan ampunan Allah, sehingga nanti dia akan bersih suci bagikan yang bagian bayi yang baru lahir. Man shoma Ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya bagaikan bayi yang baru lahir. Dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang spesial dari orang-orang yang melaksanakan saum tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nanti akan mendapatkan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, lisaimi farhatani. Farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Itu kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang spesial yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa bulan Ramadan, itu orang yang berpuasa bulan Ramadan tersebut akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, keutamaan dari bulan Ramadan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim adalah diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an itu dikatakan sebagai keutamaan yang termasuk ke dalam keutamaan bulan Ramadan? Karena Al-Qur'an ini adalah spesial bagi kita, terutama umat Islam, yang mana dengan Al-Qur'an ini ya, semua orang yang berpegang teguh kepadanya maka tidak akan sesat selama-lamanya. Ya. Barang siapa yang selalu berpedoman, kemudian hidupnya mulai dari akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, dan tingkah laku sehari-harinya berdasarkan Al-Qur'an, maka tercatat dia tidak akan sesat selama-lamanya. Dan Al-Qur'an pun bisa jadi cahaya, bisa jadi obat dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya pantas kalau Al-Qur'an disebut sebagai salah satu keistimewaan daripada keistimewaan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya di bulan Ramadan ini adalah adanya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam Al-Qadar ini disebutkan bahwa ada satu malam yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Kalau kita hitung 1000 bulan ini setara dengan sekitar 83 tahun. Kalau kita hitung rata-rata usianya umat Nabi Muhammad SAW itu jarang-jarang yang sampai ke usia 83 tahun. Rata-rata meninggal di kisaran 70 ke bawah. Jarang-jarang yang sampai 83 bahkan sampai 100. Bahkan banyak yang meninggal dalam usia muda
50 tahun, 40 tahun, 30, bahkan ada juga yang meninggal ketika masih bayi ataupun masih anak-anak. Nah, dengan adanya Lailatul Qadar ini memberi kesempatan kepada kita umat Islam untuk melipat gandakan nilai kebaikan, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Irsaduna TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara keutamaan dari bulan Ramadan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya tadi seperti yang saya sebutkan, yang pertama adalah adanya kewajiban berpuasa, yang mana puasa ini banyak keutamaannya. Kemudian yang kedua, diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan pedoman hidup manusia yang banyak sekali keutamaan keistimewaannya. Dan yang ketiga, adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan fasilitas yang spesial ini dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pada akhirnya nanti kita layak mendapatkan predikat Idul Fitri, kembali kepada kesucian, bersih, suci bagikan bayi yang baru dilahirkan. Karena dengan amalan ibadah puasa yang kita lakukan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.